Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Eva, NIM 19104168874, kelas A1 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan jawaban UAS Manajemen Operasi 2 bagian A. Apakah Anda selalu hadir dalam mata kuliah Manajemen Operasi 2? Jawabannya selalu hadir. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawabannya 14 kali. Nomor 3, apa-apa yang saudara pelajari selama sudah belajar manajemen operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Jawabannya, manajemen transportasi, supply chain management, dan lain-lain. Manfaat belajar manajemen operasi, manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama pada tiap perusahaan. Selain fungsi pemasaran dan keuangan yang saling berhubungan sangat erat dengan fungsi bisnis lainnya, seluruh perusahaan memasarkan atau menjual, mencatat laba rugi, dan memproduksi atau mengoperasikan. Maka bagaimana kegiatan manajemen operasional bisa berjalan dengan baik? Bisa jadi sangat penting untuk kita ketahui. Tujuan perusahaan mencari laba ketergantungan pada berapa jumlah pendapatan yang diterima dan berapa biaya yang dikeluarkan. Manajemen operasional adalah bisa menjadi opsi utama perusahaan dalam menekankan biaya yang ada. Nomor 4, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara dalam kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, tugasnya cari materi transportasi dalam manajemen operasi dan buat PowerPoint dan video record. Kalau sudah selesai, posting link video di grup manajemen informasi jurusan manajemen FEUPB di grup Facebook. Yang kedua, cari materi supply chain management di Google dan video record ringkasan posting link di grup FB informasi jurusan manajemen FEUPB. Bagaimana kuliah daring MO2 memberi kesan kepada Anda? Jawabannya, memberi kesan karena melalui kuliah daring ini, kita tidak hanya berpatokan hanya bertanya kepada dosen saja, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk belajar. Soal ke-6, platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen operasi 2? Jawabannya, platform media yang digunakan yang pertama itu WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Facebook, dan YouTube. Bagian B. Jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Hal ini memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahan dan kapasitas produk untuk melayani pelanggan yang berbeda. Berbagai jenis metode produksi seperti pembuatan barang tunggal, produk batch, produksi massal, produksi berkelanjutan, dan lain-lain. Memiliki jenis perencanaan sendiri, perencanaan ini dapat dikombinasi dengan kontrol produksi atau dapat dikombinasi dengan perencanaan sumber daya perusahaan. Cara melakukan perencanaan produksi yang pertama, routing atau penyusunan alur. Routing adalah langkah pertama dalam perencanaan dan kontrol produksi. Routing dapat didefinisikan sebagai proses menentukan jalur atau rute pekerjaan dengan urutan operasi. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah yang pertama, kuantitas dan kualitas produk. Yang kedua, karyawan, mesin, dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, jenis, jumlah, dan urutan operasi pabrik. Dan yang keempat, tempat produksi. Yang kedua ada scheduling atau penjadwalan. Penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan dan kontrol produksi. Muncul setelah routing. Yang ketiga, dispensing atau penugasan. Dispensing atau penugasan adalah langkah ketiga dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ini adalah tahap tindakan. Tindakan atau implementasi muncul setelah routing dan scheduling. Berikutnya ada follow up. Follow up atau peninjauan ulang adalah langkah terakhir dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ini adalah perangkat pengendalian dan berkaitan dengan evolusi akhir. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki.
Tujuan sistem produksi JIT adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, persediaan yang berlebihan atau excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penggunaan atau waiting. Menjalankan sistem produksi JIT atau sistem ini diperlukan ketelitian dalam perencanaan jadwal-jadwal produksi, mulai jadwal pembelian bahan produksi, jadwal penerimaan bahan produksi, jadwal jalannya produksi, jadwal kesiapan produksi, hingga ke jadwal pengiriman barang jadi. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan manufacturing modern saat ini menggunakan berbagai perangkat lunak atau software yang canggih dalam merencanakan jadwal produksi yang di dalamnya juga termasuk mengeluarkan pesanan pembelian atau purchase order dan pengendalian jumlah persediaan atau inventory. Soal nomor 3. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirim hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost atau biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci. Jawabannya, jawaban nomor 3. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC atau LC atau FAM. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A ke Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C ke Cilegon 25, pabrik A ke Serang 5, pabrik B ke Serang 20, pabrik C ke Serang 10, pabrik A ke Pandeglang 8, pabrik B ke Pandeglang 10, pabrik C ke Pandeglang 19. Diketahui, pabrik kapasitas pabrik konsumen kebutuhan adalah A 90, ke Cilegon 50, B 60, Serang 110, C 50, Pandeglang 40. Dengan ongkos pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10, pabrik A Pandeglang 8, pabrik B Pandeglang 10, pabrik C Pandeglang 19. Metode NWC atau Northwest Corner. Pabrik A di Cilegon 50, Serang 40, Pandeglang 8, suplainya jumlahnya 90. Pabrik B ke Cilegon 15, Serang 20, Pandeglang 10, suplainya 60. Pabrik C Cilegon 25, Serang 10, Pandeglang 19, suplainya 50. Demandnya di Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, dan jumlah suplainya 200. Jadi Z maksimal sama dengan 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 tambah 60 dikali 20 tambah 10 dikali 10 tambah 40 dikali 19, jumlahnya sama dengan 3260. Metode LC atau Least Cost Method.
Pabrik A ke Cilegon 20, Serang 5, Pandeglang 8, jumlah suplainya 90. Pabrik B 15, Cilegon 15, Serang 20, Pandeglang 10, suplainya 60. Pabrik C Cilegon 25, Serang 10, Pandeglang 19, suplainya 50. Demandnya Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, dan jumlah suplainya 200. Jadi Z maksimalnya sama dengan 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15 ditambah 40 dikali 10 ditambah 30 dikali 25 ditambah 20 dikali 10 sama dengan 2100. Metode FAM atau Vogel Approximation Method. Pabrik A ke Cilegon 20, Serang 5, Pandeglang 8, suplainya 90. Pabrik B 5, Cilegon 15, Serang 20, Pandeglang 10, suplainya 60. Pabrik C Cilegon 25, Serang 10, Pandeglang 19, suplainya 50. Demandnya Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, dan jumlah suplainya 200. Jadi Z maksimal sama dengan 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 tambah 50 dikali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 dikali 10 sama dengan 1890. Sekian jawaban dari bagian B. Bagian C. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Video pertama, judul dalam video tersebut adalah materi Just in Time. Just in Time adalah seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi JIT. Bertujuan untuk memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat dibutuhkan. Alasan mengapa mempelajari Just in Time sangat penting, supaya mampu bersaing di dunia bisnis atau dunia usaha. Manfaat mempelajari JIT atau Just in Time adalah yang pertama, pengurangan biaya atau cost down, efisiensi layout atau area saving, pengurangan lead time atau high flexibility, kegiatan penjadwalan, pengendalian lebih sederhana atau simpling manajemen, SDM semakin baik atau good people, persaingan berkurang atau minimis inventory, perbaikan kualitas atau zero defect, peningkatan produktivitas atau increase productivity, Hogan dengan pemasukan menjadi lebih baik atau vendor relationship, peningkatan kapasitas atau increase capacity, varian produksi lebih baik atau product variance development. Judul video yang kedua, metode transportasi. Teori metode NWC atau Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Metode Let's Codes merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Metode FAM atau Vogel Approximation Method lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur penutup. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasi produk sebesar mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang sehingga semua produk sudah dialokasikan. Sekian jawaban dari UAS Manajemen Operasi 2. Saya ucapkan terima kasih.